Kalau belum di definite profesi oleh Sama Sambuddha, nggak pasti. Kalau Anda ketemu sama Sambuddha, lalu Anda di definite profesi, Anda akan menjadi seorang Sama Sambuddha. Itu pasti. Anda akan mencapai kebudahan setelah memenuhi parami. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mau dikatakan seperti ini. Ketika Anda beraspirasi saat ini, ya, mau dibilang saya akan beraspirasi untuk mencapai Arahata Maggapala, atau mau dibilang saya akan jadi biku yang mencapai Arahata Maggapala. Ketika dalam kondisi sekarang sebagai seorang putujana aspirasi. Nah, kalau mau dibilang seperti itu adalah satu bentuk kemelekatan, satu bentuk bawa tanha. Anda mau dilahirkan lagi, lalu dengan kelahiran Anda yang menginginkan Anda sebagai biku untuk mencapai Maggapala itu sendiri. Nah, konteksnya sebagai biku, ini kan konsep. Ya, ini kan panyati, bukan paramata. Itu adalah bentuk bawa tanha, yang mana itu akan merupakan kilesa sesungguhnya gitu. Kilesa yang memang bisa menyebabkan kita terus di samsara. Seperti juga petapa Sumedha, ketika dia bercita-cita menjadi seorang Buddha. Ya, saat itu dia hanya tahu sebagai seorang Buddha. Dia memegang konsep panyatinya. Ya, bukan paramatanya, karena petapa Sumedha juga itu sebagai putujana saat itu, masih putujana. Saya mau seperti seorang Buddha di Pangkara, seperti dia. Nah, saat itu juga petapa Sumedha ya menghasilkan bawa tanha, kemelekatan. Yang mana kemelekatan itu yang akhirnya membawa dia terus di samsara sampai dia tercerahkan. Sampai pada akhirnya titik di mana dia tercerahkan, keinginan dia untuk menjadi Buddha hancur sepenuhnya. Akhirnya dia hanya melihat paramata dhamma saja. Hanya nama dan rupa. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tapi memang kecenderungan kita untuk mencapai Maggapala juga di kondisi tahapan awal perlu diperkuat. Kalau kita nggak perkuat itu, nanti kalau misalnya kita dilahirkan lagi, dengan karma baik yang kita perbuat sebelumnya, dengan hasilnya dengan kecenderungan untuk mencapai Maggapala, ketika kita dilahirkan lagi dengan karma baik itu, misalnya terlahir dalam yang kondisi lebih baik, lalu kita ketemu Dhamma atau ketemu Buddha, kita akan punya kecenderungan untuk praktek Dhamma lebih kuat. Ya, dengan aspirasi itu dibandingkan kita berbuat baik tanpa aspirasi, ya Nibbanasa Paccaya-hotu. Ketika Anda bisa berbuat baik tanpa aspirasi itu, artinya kebajikan Anda nggak diarahkan untuk ke sana, yang ada kita hanya mau menikmati kesenangan indera saja. Kita hanya mau menikmati hasil dari karma baik itu berbuah. Kita nggak mau praktek Dhamma. Makanya banyak ya kondisi sekarang aja banyak yang orang yang cukup mapan tapi nggak mau praktek meditasi gitu. Ya kan? Karena kecenderungannya nggak ke sana. Misalnya, mungkin saja dia ya cuma mau happy-happy sajalah, nikmati hidup sajalah. Hidup kan cuma sekali gitu kan. Mau dibilang dia mau bangun center pun sebenarnya bisa. Tapi ya udah dia happy-happy aja karena ke sana tidak ada kecenderungan. Ya, kecenderungan untuk praktek Dhamma itu sendiri karena mungkin aspirasinya kurang. Aspirasinya. Itu salah satunya. Dan itu ada cerita di yang apa namanya muridnya Buddha yang Jotipala ya, itu cerita itu Anda bisa pelajari di sana dengan aspirasi dan tanpa aspirasi ya. Jadi ya di kondisi ini di tahapan ini ya untuk beraspirasi ya itu pilihan Anda, ada konsekuensinya. Di satu sisi ya aspirasi yang kurang
pas artinya memang putujana akan itu membawa kita ke terus di samsara. Ya. Tapi bagaimana pasti atau enggak, ya Anda harus mematangkan kebijaksanaan Anda dulu untuk memastikannya ya. Yaitu Anda asah dulu deh. Kira-kira gitu. Yang pasti setelah Anda di definite prophecy oleh seorang sama Sambuddha, pasti akan menjadi ke sana. Tanpa itu, ya masih semuanya masih belum pasti. Uncertain.